Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin edukasi sedikit kepada kawan-kawan yang ingin memilih madu Al Khair yang kami terima dari petani madu ya, dari hutan. Itu biasanya begitu sampai di tempat kami selalu mengadakan pengetesan madu ya, paling tidak ada sekitar 7 tes ya madu. Salah satunya adalah tes beku, karena madu yang bagus itu sebenarnya nggak beku ya. Kenapa? Karena zat cairannya, zat airnya itu di bawah 30%. Kalau standar SNI 22%, tapi kalau madu hutan rata-rata bisa di atas 22%. Gitu ya. Mengapa? Karena masih asli. Sementara kalau madu-madu yang ada di toko-toko itu biasanya lebih kental. Kenapa? Karena madunya dipanaskan dulu, dipasteurisasi namanya, sehingga dia menjadi lebih kental sesuai standar SNI 22% kadar airnya gitu ya. Tapi efeknya kalau dipanaskan tentu saja enzim diatase dari madu itu, dari lebah, pasti akan hilang. Nah, ini sangat merugikan, padahal banyak sekali manfaatnya. Nah, yang terbaik sebenarnya ya madu asli hutan, walaupun kadar airnya lebih banyak, mungkin 26% ya. Makanya kadar madu hutan itu biasanya lebih cair daripada madu yang ada di supermarket ya. Tapi itu jauh lebih baik. Nah, saya tes beku ini. Tes beku ada 5 hari ya, sejak hari Jumat, sekarang hari Rabu, lebih kurang 5 hari saya bekukan madu Al Khair di dalam freezer ya. Tapi ingat, ini hanya tes saja. Bagaimanapun juga penyimpanan madu yang terbaik bukan di freezer, bukan di kulkas, yang terbaik di meja ya. Yang terbaik di meja, di suhu ruangan saja, itu yang terbaik. Walaupun nanti ada datang semut, tidak apa-apa ya, karena nanti kalau ada informasi madu yang baik itu semut tidak akan datang, itu hoax ya, jangan percaya ya. Kenapa? Karena madu itu ada glukosanya, tetapi glukosa madu itu berbeda dengan glukosa gula ya, beda. Pasti semut itu juga mendekat, jadi jangan khawatir, tinggal usir saja semutnya. Nih, saya memasukkan madu Al Khair. Nah, ini sudah 5 hari. Ini kita lihat, kami sampai nampak asap-asapnya ya, seperti ini. Nah, ini sudah 5 hari nih. Ini yang ukuran 1 kilo, ini yang ukuran 300 gram ya. Ini sudah seperti ini. Apakah dia beku? Nah, sementara saya memasukkan air ini baru 1 hari ya, baru 1 hari ini sudah beku air. Nah, ini sudah beku air. Tapi saya masukkan madu di dalam di dalam sini. Apakah nanti madunya ikut beku atau tidak ya? Ini 1 hari cuman. Ini sudah 5 hari. Nah, kalau ini pakai botol ya, sehingga mudah kita ngecek. Tinggal tekan saja, kita tahu bahwa ini tidak beku. Tetapi kalau di kulkas pasti menjadi lebih kental, itu saja. Tapi tidak beku ya, seperti itu. Seperti ini. Kita bisa tekan-tekan ya. Nah, ini menjadi lebih kental saja. Madu Al Khair. Madu Al Khair tidak beku. Nah, ini lebih kental saja. Terkadang kalau di sini ada busanya, itu seakan-akan seperti beku, sehingga kita harus ketok-ketok seperti ini agar dia turun. Ya. Kadang-kadang ada enzim diatasnya ya, ada naik di atas, ya agak tebal ya, ada gasnya seperti itu. Inilah madu Al Khair ya. Kalau air sudah pasti dia akan beku kan. Kita tes, kita coba. So. Kita lihat nih madunya ya. Kita lihat dia tidak beku ya. Tidak beku ya. Coba dekat ya. Nih. Ya, tidak beku. Ini madu Al Khair ya, tidak beku. Tidak beku. Kalau air sudah pasti beku seperti ini. Nih. Ya, ini. Tidak beku ya. Nah, ini. Kita sisihkan, bisa dimanfaatkan lagi. Jadi inilah pengetesan madu ya, salah satunya Al Khair mengetes dengan
tes beku ya. Jadi madu al-khair mau 1 bulan pun kita tes di dalam freezer, ini sudah hampir seminggu ya, 5 hari pun tidak beku ya. Ini menunjukkan kadar airnya juga masih di bawah 30% ya. Tapi memang ada juga ya madu itu yang karena kadar airnya tinggi, madu hutan itu, sehingga sampai mengkristal ya, mengkristal ya, seperti beku gitu ya, tapi sebenarnya nggak beku ya. Inilah beberapa pengetesan ya, salah satunya dengan tes beku. Ada masih tes yang lain ya, ada tes kekentalan dan juga tes dapati. Kenapa? Karena ada orang yang memasukkan madu dikentalkan dengan tapioka, dengan maizena, biar lebih kental, biar seperti madu asli. Ingat, pilihlah madu yang bagus, karena madu itu adalah obat ya, sesuai dengan hadis riwayat dari Ibnu Majah. Ada 2 pengobatan, dengan Al-Quran dan dengan madu. Al-Quran mengobati hati kita yang sakit, madu mengobati jasad kita. Maka minumlah madu, bacalah Al-Quran. Semoga hidup kita sehat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.